Selain ketersediaan nutrisi dalam media tanam adenium yang bagus harus memiliki porositas yang baik. Media tanam adenium harus bisa mempertahankan kelembabannya, namun harus bisa juga membuang kelebihan air. Media tanam adenium harus bisa menyimpan air, sekaligus juga mempunyai drainase, atau kemampuan mengalirkan air. Dan juga mempunyai aerasi yang baik, atau kemampuan mengalirkan oksigen dengan baik. Dalam jangka panjang, tekstur media tanam adenium tidak boleh mudah memadat dan tidak cepat mengeras. Penambahan pasir sebagai salah satu bagian dari campuran media tanam, merupakan cara untuk mendapatkan porositas media tanam yang baik. Namun, tidak semua penghobi adenium bisa mendapatkan pasir dengan mudah. Pasir yang biasa dipakai untuk campuran media tanam, adalah jenis pasir yang berasal dari gunung berapi, dan dikenal juga dengan sebutan pasir vulkanik. Di Indonesia, pasir ini biasa disebut dengan pasir malang. Halo teman-teman hobis, selamat datang di channel YouTube Trisuma. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma dengan selalu menonton video-video di channel ini. Pada dasarnya, tidak ada rumusan baku mengenai komposisi media tanam yang paling cocok untuk adenium. Tidak ada media tanam adenium yang sempurna. Syarat utama media tanam adenium yang bagus, harus memiliki porositas yang baik. Media tanam adenium harus bisa menyimpan air, sekaligus juga mempunyai drainase, atau kemampuan mengalirkan air, dan juga mempunyai aerasi yang baik, atau kemampuan mengalirkan oksigen dengan baik. Maka dari itu, untuk mendapatkan media tanam adenium yang memiliki porositas yang baik. Sampai saat ini, saya selalu menambahkan pasir sebagai salah satu bahan campuran media tanam adenium. Karena saya tinggal di dataran tinggi, di negara tropis yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi. Pasir yang biasa saya gunakan untuk campuran media tanam adalah jenis pasir yang berasal dari gunung berapi. Pasir ini dikenal juga dengan sebutan pasir vulkanik, atau kita biasa menyebutnya pasir malang. Namun tidak semua toko tanaman hias dekat rumah menjual pasir ini. Sebagai penggantinya, saya menggunakan pasir untuk bahan bangunan, sebagai pasir alternatif bila kesulitan mendapatkan pasir gunung Merapi. Ukuran pasir yang ideal untuk digunakan sebagai campuran media tanam, yaitu pasir yang berukuran kira-kira 2 mm sampai dengan 5 mm. Lantas bila tidak punya pasir sama sekali, bisakah media tanam untuk adenium tanpa menggunakan campuran pasir? Jawaban saya, bisa. Tapi dengan syarat, tidak menggunakan tanah sebagai media tanam adenium. Walaupun banyak jenis tanah yang bagus dan subur, karakter dari tanah saat dalam kondisi basah akan sangat becek, cepat menjadi padat dan kehilangan porositasnya. Bahkan saat mengering di musim kemarau, karakter tanah akan mengeras, dan kurang menguntungkan bagi pertumbuhan akar adenium. Setidaknya bisa memakai sekam padi, sebagai media tanam utama untuk adenium. Sekam padi memiliki porositas yang cukup baik, namun bila sering terkena air hujan, atau air siraman, sekam padi lebih cepat lapuk dan hancur.
Bagi daerah tertentu, seperti dataran rendah dan daerah yang mempunyai iklim yang panas, media tanam tanpa menggunakan pasir sangat cocok sekali. Di daerah yang beriklim panas, media tanam tanpa menggunakan pasir, kelembapannya lebih terjaga. Adenium dan media tanamnya tidak mudah kehilangan air dan nutrisi karena penguapan. Hindari penggunaan pot yang bagian bawahnya datar dan tidak mempunyai kaki. Pilihlah pot yang mempunyai kaki dan mempunyai lubang drainase yang cukup banyak. Bila perlu tambahkan lagi lubangnya, agar kelebihan air bisa mudah keluar dari lubang drainase. Agar terhindar dari overwatering, sesuaikan lagi volume penyiramannya, jangan sampai terlalu basah. Karena pada media tanam yang kurang poros, kelebihan air akan lebih lama keluar dari lubang drainase. Bila perlu, sebelum melakukan penyiraman, gali sedikit media tanamnya menggunakan jari, agar bisa melihat kebasahan media tanam. Jika media tanam masih basah, tunda dulu penyiramannya. Penggantian media tanam merupakan salah satu cara untuk menghindari tanaman adenium mengalami overwatering. Selalu jadwalkan untuk mengganti media tanam adenium setiap 6 bulan sekali, agar adenium selalu tertanam di media tanam yang layak. Karena media penanaman memiliki fungsi utama menstabilkan struktur tanaman, menyimpan air, nutrisi, dan oksigen. Penggantian media tanam, selain memberikan kembali media penanaman yang layak, kita juga sekaligus bisa memeriksa kesehatan akar adenium. Pengecekan akar secara rutin sangat perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mempertahankan akar adenium, agar tetap produktif dalam menyerap nutrisi di media tanam. Pengecekan akar adenium, agar kita mengetahui kebutuhan ukuran pot yang layak. Ukuran pot yang sesuai, sangat mendukung pertumbuhan adenium, terutama dalam pembentukan akar, agar bentuk akarnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Selain penyuplai nutrisi bagi tanaman, akar adenium merupakan salah satu daya tarik keindahan bagi tanaman adenium. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Trisuma. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube Trisuma, dengan tekan tombol subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.